Kasus pembunuhan wanita terapis Bekam berinisial RSJ berusia 33 tahun di kolong tol Jatikarya, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya terkuak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan tersangka berinisial MA alias R yang mengaku menyukai korban. Namun korban menolak ajakan menikah pelaku MA ini sebab tersangka sudah beristri dan korban juga telah memiliki kekasih. R pun mulai menyusun rencana untuk menghabisi nyawa korban. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, Anas Furhon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Anas. Halo Dea. Ya Anas, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi lengkap pembunuhan wanita terapis Bekam di Bekasi ini? Ya, baik Dea. Bisa saya jelaskan, korban pembunuhan adalah seorang wanita terapis Bekam berinisial RSJ, berusia 23 tahun. Sedangkan pelaku merupakan rekan satu profesi korban yang juga bekerja sebagai terapis Bekam berinisial MA alias R. Rencana pembunuhan korban bermula ketika pelaku menghubungi korban pada Jumat lalu untuk memberikan pekerjaan terapi bekam di kawasan Hambalang, Bogor. Kemudian keduanya bertemu di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu menuju ke Hambalang, Bogor dengan menggunakan sepeda motor. Namun sesampainya di tujuan, terapi bekam tidak jadi dilakukan karena pemesan tidak berada di rumah atau sedang berada di CPS. Kemudian keduanya menuju sebuah rumah tak jauh dari kediaman pertama tempat pemesan tersebut di kawasan Citerep, Bogor. Keduanya juga sempat melakukan ibadah bersama dan makan bersama sebelum akhirnya pulang menuju Cakung, Jakarta Timur. Namun dalam perjalanan pulang, pelaku dan korban berhenti di bawah tol kolong tol Jatikarya, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Disitulah pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya dikubur setengah badan oleh pelaku. Pelaku menggali kubur korban dengan cara menggunakan tangan kosong sehingga hanya setengah dari badan korban yang bisa terkubur. Iya, Begitu. Anas. Bisa Anda informasikan terkait detail motif pelaku R ini menghabisi nyawa korban? Ya, baik. Latar belakang asmara atau percintaan melatar belakangi kasus pembunuhan ini. Pelaku sempat mengajak korban untuk menikah, namun ajakan itu ditolak oleh korban. Pasalnya, korban enggan menikahi seseorang yang sudah memiliki istri. Di sisi lain, korban juga sudah memiliki kasih. Hal itulah yang menimbulkan niatan daripada pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Iya, Anas. Lalu bagaimana cara polisi hingga akhirnya bisa mengungkap pelaku pembunuhan ini? Ya. Titik terang untuk mengungkap identitas pelaku terkuak ketika polisi menerima pengakuan dari seorang saksi yang merupakan teman korban bahwa ia dibagikan lokasi atau Sherlock kepadanya. Dari situlah polisi mulai melakukan penelusuran hingga mendapatkan saksi-saksi di kawasan Bogor dan Citerep. Setelah itu, pelaku berhasil diamankan di kawasan Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Iya, apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal apa? Dan bagaimana juga proses hukumnya, Anas? Ya, baik. Sejak kemarin pelaku berinisial MA alias R sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian tersangka dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dan hari ini polisi juga menggelar rekonstruksi di Polda Metro Jaya, kemudian setelahnya menuju TKP di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Iya, berarti tadi juga tersangka melakukan prarekonstruksi, ya Anas?
eh, di Polda Metro Jaya sendiri diperagakan 10 adegan, termasuk saat pelaku dan korban bertemu di kawasan Cakung untuk berangkat ke Bogor, kemudian saat pelaku dan korban menjalankan ibadah dan makan bersama, begitu deh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.